Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah. Kali ini saya akan menjelaskan terkait case struktur pada aplikasi LabVIEW. Jadi case struktur ini sama seperti pernyataan kondisi atau conditional statement pada pemrograman. Oke, misalnya di sini kita mau membuat program menentukan status lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai input. Yang pertama kita pilih numerik control, kita letakkan di sini. Kita ubah ini menjadi nilai. Kemudian kita klik kanan, pilih lagi string indikator. Kita letakkan di sini sedikit. Oke. Coba ini menjadi status. Kemudian kita pilih boolean, kita pilih round LED. Ubah ini menjadi lulus untuk indikator lulus. Kita pilih lagi satu lagi untuk indikator tidak lulus. Oke, di sini kita bisa ubah properties. Kita ubah saat dia on berwarna merah. Oke, kita rapihin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya bagian blok diagram kita bisa buat ketika kita memasukkan ketika nilai lebih dari 55 bernilai true, maka statusnya adalah lulus. Tapi ketika nilainya di bawah 55, maka statusnya tidak lulus. Kita buat pilih comparison, pilih greater or equal. Letakkan di sini di atas. Ini kita klik kanan, create constant, tulis 55. Oke, kemudian kita pilih case structure, pilih struktur, lalu pilih case structure. Sini. Jadi masuk ke boolean input, boolean selector. Oke, di sini selektornya menjadi nilai boolean ya, true dan false. Di bagian true, jadi ketika nilainya benar, maka print lulus, status lulus. Di sini kita buat true constant. False constant. Lulus. Kemudian string, pilih string constant. Tulis lulus. Nah, untuk di bagian false-nya kita buat juga sebaliknya ya. False constant.
Ini true constant. Dan ini string, pilih string constant, tulis tidak. Oke, sekarang kita coba, coba kita jalankan terlebih dahulu. Sekarang kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita masukin nilai dulu. Misal kita masukin 60. Nah, maka statusnya akan lulus. Status lulus dan indikator lulus akan menyala. Kemudian coba kita 55. Nah, maka statusnya masih lulus karena kan masih sama dengan ya, sama dengan lebih atau sama dengan y, x lebih dari atau sama dengan y. Sehingga di 55 masih dikatakan lulus. Coba kita 40. Nah, maka indikator merah akan menyala dan status berisi tidak lulus. Nah, ini kan kalau seperti ini eh, kita harus bolak-balik untuk mencet run terus ya. Nah, supaya tidak bolak-balik, kita bisa tambahkan while loop. While loop. Sini, tambahkan while loop. Di sini kita berikan create control. Oke. Sehingga program akan berjalan terus-menerus selama tombol stop tidak ditekan. Jadi program akan berhenti ketika tombol stopnya ditekan. Kita run. Nah, kita masukkan nilai 70. Nah, maka indikator lulus akan nyala 30. Indikator lulus akan mati dan tidak lulus akan nyala. Sekarang selanjutnya case struktur selain menggunakan boolean, selector boolean, bisa juga case struktur ini menggunakan numerik. Nah, bagaimana contohnya seperti ini. Ini jadinya tidak perlu pakai kayak gini ya. Ini langsung kita sambung sini. Nah, nanti akan case strukturnya akan berubah menjadi seperti ini. 0 default dan 1. Nah, sekarang kita bisa ubah nilainya. Ini menjadi ini indikator tidak lulus ya. Ini adalah indikator tidak lulus. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi 0 sampai 54. Untuk yang satunya lagi, yang satu ini kita ubah untuk indikator lulus 55 sampai 100. Kemudian kita buat untuk yang 0 sampai 54 ini menjadi default ya, kondisi default case. Oke. Coba kita run. Kita ubah nilainya 70. Nah, maka status akan berubah menjadi lulus. Kita run lagi, kita ubah jadi 45. Nah, status akan berubah menjadi tidak lulus. Kurang lebih seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.